Selamat siang. Benar ini dengan Kristi Adistia dari Prodi BK Angkatan 23. Yang Bu, ya Bu benar. Oke, baik. Salam kenal, saya Lalita di sini selaku konselor yang akan mendampingi kamu selama sesi konseling. Boleh Ibu panggil dengan nama Adis? Iya Bu. Oke, baik. Apakah ini pertama kalinya kamu menghubungi pusat layanan konseling atau sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Ini pertama kalinya sih Bu. Oke, ini pertama kalinya kamu ke sini ya. Kamu ke sini atas dasar keinginan sendiri atau ada orang yang menyarankan kamu untuk mengikuti konseling? Keinginan sendiri sih Bu. Baik, terima kasih kalau kamu keinginan sendiri karena kamu berarti sudah berani untuk hadir dan mempercayakan layanan kami. Bagaimana kabarmu hari ini? Lumayan baik sih Bu. Lumayan baik ya. Tapi Ibu paham dengan adanya kamu sekarang di sini, berarti ada hal yang ingin kamu ceritakan dan sampaikan, gitu ya. Oke, baik Ibu harap nanti setelah kita mengobrol, kamu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Kita akan mengobrol selama 20 menit. Jadi kamu bebas untuk bercerita apa saja. Di sini kamu aman, percakapan kita akan terjaga. Tadi Adis juga sudah menulis dan mengisi data diri lengkap ya. Itu akan data itu akan aman di sini. Tapi jika nanti Ibu akan membagikan data dan permasalahanmu kepada konselor yang lebih ahli, apakah kamu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik, seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa saat ini kita akan melakukan sesi konseling secara online. Di sini Ibu akan mendampingi kamu dan mendengarkan kamu bercerita. Nanti kita akan menemukan jalan keluar bersama-sama dari permasalahan yang kamu ceritakan. Apakah kamu bersedia untuk terbuka dan jujur mengenai permasalahanmu? Bersedia Bu. Baik, terima kasih karena kamu sudah bersedia. Sekarang kita akan mulai sesi konselingnya ya. Mungkin silakan memposisikan dudukmu dulu supaya lebih rileks dalam nanti bercerita. Senyamannya Adis. Oke, apakah sudah siap? Bu. Mungkin Adis bisa bersuara lebih kencang lagi karena biar kita bisa sama-sama mengerti ya. Iya Bu. Oke, kamu bisa mulai menceritakan dulu apa yang sedang kamu alami belakangan ini. Mungkin dari perasaan, kamu juga berpikir seperti apa, sampai kamu menghubungi layanan pusat layanan konseling ini. Hmm, Saya merasa khawatir Bu. Kamu merasa khawatir, Iya Bu. Saya khawatir nilai saya tuh turun. Adis khawatir nilainya turun ya. Apakah ada faktor yang membuatmu khawatir? Sejujurnya saya belakangan ini malas belajar sih Bu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi, apakah ada peristiwa yang membuatmu malas belajar? Ya, Bu, saya merasa kecewa dan marah karena sistem perubahan kelas. Jadi kamu merasa kecewa, ya. Oke, kira-kira kamu sudah berapa lama merasakan adanya perasaan ini? Sudah sebulanan ini sih, Bu. Sebulanan berarti sejak awal semester ini ya. Oke, lalu apa ada yang membuatmu khawatir akan nilaimu turun dengan sistem perubahan kelas ini? Saya tidak nyaman berada di kelas baru, Bu. Saya menjadi tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas dengan teman yang lain, tapi saya bingung, Bu. Oh, bingung bagaimana, Adis? Saya merasa tidak nyaman belajar bersama karena saya tidak kenal dengan teman-teman, Bu. Tapi kalau tugas kelompok, saya jadi malas mengerjakan. Itu sih, Bu, yang bikin saya khawatir. Baik.
Ibu mengerti perasaan kamu merasa tidak nyaman berada di lingkungan baru berarti ya. Tapi kamu harus terlibat dalam mengerjakan tugas bersama mereka. Kamu khawatir rasa malasmu ini karena perubahan kelas akan mempengaruhi nilaimu. Benar begitu? Bu, benar. Oke, apakah ada yang membedakan antara teman kelas lama dan teman yang baru? Suasananya jadi beda. Sekarang tuh lumayan menguras energi saya. Kamu merasa lebih nyaman dengan teman lama karena sudah terbiasa dari lingkungan yang udah kamu bentuk dari semester awal ya. Sedangkan yang ini kamu merasa lebih menguras energi, begitu? Iya, Bu. Kenal satu sama. Baik, Ibu paham. Terima kasih karena kamu sudah cerita apa yang sedang kamu alami belakangan ini. Ibu ingin kita lebih menyelam lebih dalam lagi mengenai permasalahanmu dan mungkin ada kaitannya dengan masa lalumu. Jadi Ibu mohon untuk kamu lebih terbuka, jujur dan aktif dalam bercerita lagi mengenai pengalamanmu lebih detail. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Bu. Tapi kayaknya saya merasa kesulitan dan kurang nyaman, Bu, kalau harus berbicara melalui video seperti ini. Saya merasa lebih nyaman kalau kita memakai pesan teks. Oh, baik Terima Adis. Kalau begitu, kalau misal Adis merasa tidak nyaman kita melakukan Zoom ini, kita akan lanjutkan dalam pesan teks di bio WA aja. Apakah itu membuatmu nyaman? Itu membuat saya lebih nyaman sih, Bu. Baik, kalau begitu Zoom akan kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan melalui chat ya. Bu, Terima terima kasih kasih, Bu. Adis. Bis, sekarang kita sudah sampai di akhir sesi konseling. Bagaimana perasaanmu setelah konseling ini? Saya merasa lega sih, Bu, udah nemuin solusi. Wah, baguslah kalau begitu. Lalu, apa aja yang sudah kamu dapatkan dari sesi konseling hari ini? Saya rasa sebenarnya saya kecewa dan marah karena perubahan secara mendadak. Saya belum siap berbicara lama dan harus beradaptasi lagi. Tapi ternyata dulu saya sudah berhasil melewati masa seperti ini. Jadi saya rasa saya akan bisa melewati hal ini juga, Bu. Benar sekali, Adis. Dari pertemuan awal, saya ingat kamu bercerita dengan membawa perasaan kecewa dan marah. Kamu juga kebingungan menentukan pilihanmu. Lalu, setelah kita mengobrol lebih dalam mengenai pengalaman dan perasaanmu, saya melihat kamu menjadi lebih kuat dan percaya diri. Saya ingin kamu ingat bahwa kamu pernah berhasil melewati kondisi serupa di masa lalu. Nah, ini tuh menandakan kamu tuh punya kemampuan untuk beradaptasi sebenarnya. Kamu akan bisa melewati masa tidak nyaman ini ketika kamu mau berusaha mencoba keluar dari zona nyaman, menerobos rasa khawatirmu, dan menemukan makna dari pengalaman ini. Bagaimana, Tis? Iya sih, Bu. Saya saat sekolah dulu, saya sudah berhasil melewati itu ya. Iya, benar sekali. Kamu sangat luar biasa. Selama sesi konseling ini, saya melihat kamu sudah sangat kooperatif, mau terbuka, jujur, dan berkomitmen. Sehingga kamu bisa menemukan solusi yang bisa kamu coba. Kamu sudah membuat langkah yang positif, Adis. Lalu, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini? Ya, Bu. Oke, tidak ada ya, Adis ya. Baik, kalau begitu. Sesi konseling hari ini kita tutup. Mungkin kita bisa bertemu 3 sampai 4 minggu lagi. Ibu ingin melihat perkembanganmu, apakah boleh? Ya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Rasanya saya jadi lebih lega. Baik, Adis, terima kasih kembali. Kamu sudah berani untuk bercerita dan mengambil langkah. Cobalah untuk terus berjalan, walau itu pelan-pelan saja. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya akhiri ya, Bu, telepon ini. Terima kasih, Bu.
Sama-sama.